Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian online via Clubhouse ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita ikhwan tentang kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, sebuah kitab yang sangat luar biasa, memberikan manfaat besar bagi diri kita, yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ahu. Sebuah kitab yang mengajarkan adab, akhlak kepada diri kita semua. Sebuah kitab yang mudah-mudahan dalam kitab ini kita bisa mengamalkan satu persatu dari poin-poin yang beliau sampaikan pada kitab ini. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan salawat dan salamnya, taslim, penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita ikhwan. Hari ini insyaallah taala kita akan memasuki simpul atau bab yang ke-14. Qala al-muallifu hafizahullah taala, berkata penulis, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau, al-ma'qidur rabi' ashar, bab yang ke-14. Tentang apa itu? Ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum. Tentang menghormati ahli ilmu dan memuliakannya. Ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Bab tentang menghormati ahli ilmu, itu ulama, orang yang punya ilmu, dan memuliakannya. Kewajiban bagi diri kita seorang muslim dan muslimah, seorang penuntut ilmu syar'i, untuk menghormati dan memuliakan ulama, untuk menghormati dan memuliakan orang yang memiliki ilmu. Karena kita tahu bersama ikhwan, Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan tersendiri bagi mereka, itu bagi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat mereka, bayangkan. Orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat dari yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla jelas membedakan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. Qul, katakan ya Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mengetahui, itu orang yang berilmu,
dengan orang-orang yang tidak berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jelas jawabannya berbeda, betul ya? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi nas-nas dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan, keistimewaan orang yang punya ilmu, ahli ilmu, ulama. Nah, konsekuensi-konsekuensi dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, ikhwan, tidak lain tidak bukan wajibnya kita menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi kehormatan para ulama, orang yang punya ilmu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan bahwa para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan lain sebagainya. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan juga dinar. Para nabi enggak mewariskan harta. Innama warrathul ilm. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat menguntungkan, yaitu sangat besar, Masya Allah. Ya, subhanallahil-azim. Luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa para ulama, ahli ilmu, orang yang punya ilmu agama Allah Azza wa Jalla ini ternyata pewarisnya para nabi, penerus misi dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini luar biasa, subhanallah. Ini pentingnya diri kita selalu apa? Menghormati para ulama, memuliakan para ulama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Hati-hati kalau kata-kata laisa minna, laisa minni, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan kami. Ini berarti kata para ulama, ini termasuk dosa besar berarti. Ini termasuk apa? Dosa besar. Bukan dari golongan kami. Siapa mereka? Man lam yarham saghirana. Orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil daripada kami. Wa yuqir kabirana, dan orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami, bukan dari golongan kami. Orang-orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, lebih kecil daripada kami, dan orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, tidak menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan tidak mencegah dari perbuatan yang munkar. Wa ya'rifu li'ulama'ina haqqahu, serta tidak mengenal hak para ulama dari kami. Allahu Akbar. Serta mereka tidak, nih syahid bahasan kita di ujung nih, ikhwan. Bukan dari golongan kami, di antaranya apa? Orang yang tidak mengenal hak-hak ulama di antara kami. Dia nggak tahu hak ulama itu seperti apa saja yang harus dia lakukan untuk menghormati para ulama, memuliakan para ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Ternyata menghormati, memuliakan, membesarkan, menghargai para ulama itu termasuk bagian dari sunnah, bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Tawus bin Kaisan rahimahullahu taala berkata, Tawus bin Kaisan, beliau mengatakan apa? Menghormati 4 orang ini termasuk sunnah, kata beliau. Menghormati 4 orang ini termasuk sunnah. Siapa saja itu? Yang pertama al-ulama, para ulama, orang yang punya ilmu. Yang kedua adalah al-kabir, al-syaikh, yaitu orang tua. Orang tua kita wajib untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah penguasa atau waliul amr, penguasa, pemerintah, waliul amr. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat disebutkan oleh beliau adalah orang yang tua juga, subhanallah. Di sini disebutkan orang yang tua, subhanallah. Nanti kita cari yang keempat apa ini, subhanallah. Kelengkap lihat tadi. Ala kulli hal itu disebutkan oleh Tawus bin Kaisan. Dan memang itu di antara apa?
di antara kewajiban kita seorang penuntut ilmu syar'i, seorang muslim dan muslimah. Bahkan dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibah." Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika menghormati muslim yang sudah tua. Dia menghormati apa? Ikramu dzisyaibatil muslim. Dia menghormati seorang muslim yang sudah tua. Wa hamilil Qur'an. Kemudian yang kedua apa? Para penghafal Al-Qur'an, para pembawa Al-Qur'an, ikhwan. Penghafal Al-Qur'an, sahibul Qur'an. Ghairal ghali fihi wala jaf. Tidak berlebihan padanya dan juga tidak kurang. Nah, tidak berlebihan padanya dan juga tidak apa? Tidak kurang. Wa ikramu dzis sultanil muqsit, dan menghormati pemerintah yang adil disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, subhanallah. Nah, ini baru sedikit dari sekian banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban kita untuk selalu memuliakan dan menghormati para ulama. Karena ketika kita tidak menghormati dan tidak memuliakan para ulama, na'udzubillah min dzalik, berbagai keburukan, berbagai musibah, berbagai kehinaan akan Allah Azza wa Jalla timpakan kepada diri kita ternyata, subhanallah. Walaupun jelas ketika menghormati, memuliakan, membesarkan para ulama, di situ tidak boleh ghulu, tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas dalam mencintai mereka, menghormati mereka, sehingga apapun yang datang dari mereka itu pasti semuanya benar. Ini nggak boleh, ini taklidul a'ma kata para ulama, taklid buta kan gitu. Bahkan perkara-perkara yang mungkar mungkin kita tahu dengan jelas itu perkara mungkar, kemudian kita tidak mengingkarinya. Ini nggak boleh, subhanallah. Jadi intinya menghormati, memuliakan ulama sesuai dengan kedudukannya dan tidak apa? Tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan. Dan juga tidak kurang, jelas, subhanallah. Nah, penulis berkata dalam kitabnya ini, "Inna fadlal ulama 'azimun." Sesungguhnya keutamaan orang yang punya ilmu atau ulama itu luar biasa sangat besar. Wa mansibahum mansibun jalil. Kedudukan mereka itu kedudukan yang mulia luar biasa. Tidak sembarangan kedudukan mereka. Kenapa? Li'annahum aba'ur ruh. Karena ulama ini adalah layaknya orang tua bagi ruh. Allahu Akbar. Layaknya orang tua bagi ruh. Fasyaikhu abun lirruh kama annal walid abun lil jasad. Beliau mengatakan apa? Seorang guru agama atau seorang ulama ini merupakan orang tua bagi ruh sebagaimana seorang ayah orang tua bagi jasad. Subhanallah. Maka beliau mengatakan, "Fal-i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajibun." Mengakui keutamaan orang yang berilmu adalah hak yang wajib untuk ditunaikan. Memang hak yang wajib untuk ditunaikan. Berarti itu nggak sembarangan tentang masalah tersebut, ikhwan. Sesuatu yang luar biasa besarnya ketika seseorang mengetahui keutamaan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keutamaan orang yang alim ketimbang ahli ibadah, abid, ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi nggak alim akan ilmu agama Allah. Keutamaan orang yang alim akan daripada ahli ibadah seperti keutamaan bulan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Dalam riwayatnya lebih luar biasa lagi. Fadlul alim wal abid ka fadli ala adnakum. Perbandingan antara orang alim, keutamaan orang alim dengan seorang ahli ibadah seperti perumpamaan atau perbandingan diriku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Allah. Entahlah beliau, fadlul ulama itu azim. Keutamaan ulama itu sangat luar biasa mulia dan agungnya, ikhwan yang wajib memang kita apa? Kita muliakan. Seorang ulama yang bernama Syu'bah ibn al-Hajjaj berkata, "Kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu 'abdun." Luar biasa perkataan beliau nih, ikhwan. Setiap orang yang aku mendengar darinya sebuah hadis, bayangkan satu hadis.
maka aku menjadi budaknya. Aku adalah budaknya. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain para ulama mengatakan apa? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan diriku satu huruf, maka aku akan menjadi budaknya. Allahu Akbar. Luar biasa. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala pernah berdiri di satu tempat, satu podium seperti itu. Kemudian memanggil satu orang di samping beliau mengatakan, "Hadza syaikhi, hadza ustadzi." Ini guruku nih, ini syekhku nih, ini ustadzku nih. Kemudian syekh itu mengatakan, "La ya syekh, la 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 la. Anta a'lam minni, anta ahsan minni." Dan lain sebagainya sebutkan. Engkau jelas lebih alim daripada diriku, engkau lebih dari dan lain sebagainya. Karena memang yang lebih luar biasa ilmunya Syekh Ali daripada Syekh ini kan gitu. Kata Syekh Ali, la 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 la. Aku pernah mengambil ilmu dari dirimu. Satu kitab yang aku ambil dari dirimu, maka itu sudah menjadikan aku adalah seorang murid dirimu. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana tawaduknya ulama, Masya Allah ya. Sampai-sampai mengatakan, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan diriku satu huruf, maka aku menjadi budaknya. Subhanallah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut di antara Syu'bah bin Hajjaj dan lain sebagainya. Ala kulli hal, bagaimana kedudukan orang yang alim ini luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya, subhanallah. Di antara hal-hal yang mengagungkan atau hal-hal dalam menghormati, memuliakan para ulama, tidak lain tidak bukan memberikan kedudukan yang layak bagi dirinya. Memberikan kedudukan yang layak bagi dirinya. Perhatikan kisah ini, seorang yang kita tahu bersama ahli Qur'annya kaum muslimin. Siapa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Seorang yang alim, mufassir Quran umat ini, seorang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan beliau pernah memegang atau menuntun tali tunggangan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit alim luar biasa. Di antara penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jelas umurnya di atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pernah memegang tali, menuntun tali tunggangan Zaid bin Thabit. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan apa? Hakadha amarana an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami disuruh melakukan terhadap para ulama kami. Allahu Akbar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bayangkan. Seperti inilah kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ulama kami, terhadap orang yang berilmu di antara kami. Memuliakan, bayangkan, subhanallah. Kita tahu bagaimana ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa. Tapi lihat bagaimana ketawaduan Ibnu Abbas dan bagaimana adab dan akhlak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Masya Allah. Kemudian satu hari disebutkan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku menghadapi masalah. Satu hari itu aku menghadapi masalah. Maka kemudian aku mencari-cari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku mendatangi seorang laki-laki karena suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai berita kepada aku bahwa ia pernah mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika aku menjumpai sahabat tersebut tuh sudah berjalan jauh, Masya Allah disebutkan. Ketika aku menemukannya dia sedang qailulah, sedang tidur siang. Maka kata Ibnu Abbas aku memegang selendangku di depan pintu rumahnya. Angin bertiup di wajahku sampai ia keluar. Lihat sabarnya luar biasa seorang penuntut ilmu nih. Allahu Akbar. Ketika ia keluar, maka sahabat tersebut kenal sama Ibnu Abbas, betul ya? Wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Rasulullah SAW, betul ya? Ada apa dengan dirimu? Subhanallah, kok tiba-tiba engkau ada di depan rumahku nih? Maka Ibnu Abbas mengatakan sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya engkau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin mendengar langsung dari dirimu agar sanadnya lebih tinggi kan? Maka orang itu mengatakan, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kenapa engkau tidak mengutus seorang kepadaku hingga aku bisa datang kepadamu? Coba antum bayangkan hebatnya sahabat ya. Bukan ketika Ibnu Abbas naikkan, ente datang ke sini, iya benar ente pantas memang datang ke sini. Enggak.
Orang itu kemudian mengatakan, sahabat itu mengatakan apa? Kenapa engkau nggak utus seorang kepada diriku sehingga aku bisa datang kepadamu? Lihat, satu tawadhu juga luar biasa, masya Allah. Maka Ibn Abbas luar biasa lagi tawadhunya. Aku lebih pantas untuk datang kepada dirimu, hai Syekh. Allahu Akbar. Lihat, ini akhlakul ulama, ikhwan. Ini adabul ulama. Bagaimana menghormati seorang ulama. Yang dicontohkan pula oleh seorang apa? Seorang ulama tentang masalah ini. Kalau kita baca bagaimana para ulama menghormati para ulama lainnya, luar biasa. Menghormati gurunya, luar biasa, subhanallah. Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami berkata, "Ma kana insanun yajtari'u ala Sa'id bin Musayyib yas'aluhu an syai' hatta yasta'dhinahu kama yasta'dhin al-amir." Tidaklah seseorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini di antara 7 fuqaha Madinah nih, kawan. Tabi'in, ma'ruf, luar biasa, seorang yang luar biasa salehnya, alimnya. Tidaklah seseorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia meminta izin, layaknya meminta izin kepada seorang raja. Allahu Akbar. Layaknya meminta izin kepada seorang apa? Raja. Tapi sekarang banyak kaum muslimin, manusia yang meminta izin kepada seorang raja, ternyata bukan kepada seorang ulama, bukan kepada seorang yang berilmu, tapi kepada siapa? Orang yang punya harta biasanya. Betul nggak? Betul ini. Kalau orang punya harta, seakan-akan luar biasa diagungkan. Orang yang punya ilmu agama, ya bagus. Biasa aja, subhanallah. Ini salah nih, kawan, subhanallah. Atau orang yang punya jabatan tinggi luar biasa, salah. Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW nggak pernah menyuruh kita untuk apa? Untuk mendekat kepada orang yang kaya atau orang yang punya apa? Jabatan dan lain sebagainya. Yang diperintahkan malah kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk dekat dan selalu membantu orang miskin, subhanallah. Nanti kita kebalik ini, subhanallah. Ulama lain yang bernama Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, Ma wallahi ijtara'tu an ashrab al-ma' wa syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Luar biasa, masya Allah, sampai seperti ini beliau memikirkan. Demi Allah, kata Rabi' bin Sulaiman, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Imam Syafi'i melihatku. Kenapa? Haibatan lahu, karena aku segan kepadanya. Minum air, bayangkan ikhwan. Minum air. Allahu Akbar, subhanallah. Bagaimana mereka luar biasa ya. Sampai terfikir seperti itu, subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman mengatakan, tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Tawadhu'lah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Tawadhu'lah kalian kepada orang-orang yang telah mengajari apa? Kalian. Makanya guru-guru itu, Allahu Akbar, kenikmatan besar tuh, Ivan. Kenikmatan besar ketika kita mempunyai guru, kita bisa memuliakan mereka dan lain sebagainya. Itu kenikmatan luar biasa, masya Allah. Karena itu dari turun-temurun itu, dari zaman dulu para salaf, mereka memuliakan dan menghormati para ulama, guru-guru mereka, itu luar biasa, masya Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, lihat Imam Syafi'i di antara guru siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala, di antara guru beliau. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kuntu asfahul waraqah baina yadayya Malik safhan rafiqan. Allahu Akbar. Dulu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku membolak-balikkan kertas di depan Imam Malik rahimahullah ta'ala safhan rafiqan, dengan sangat lembut. Jadi benar-benar apa? Dia membolak-balikkan kertasnya pelan-pelan, lembut, subhanallah. Kenapa? Haibatan lahu, karena segan kepadanya. Li'alla yasma'u waqa'aha, supaya dia tidak mendengarnya. Balikin kertas buku dalam buku, bayangkan ikhwan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lihat, Allahu Akbar, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata apa? Aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang dari guruku. Allahu Akbar. Ini kita berat, luar biasa, betul ya.
Itu rumah guru kita digedor-gedor. Lo perlu nanya sama Ustadz jam 2 malam, jam 12 malam, luar biasa. Aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang dari guruku. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat kelima, "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim." Kalau sekiranya mereka bersabar sampai kalian keluar menemui mereka, itu lebih baik untuknya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana adab dan akhlak yang sangat luar biasa dari para ulama salaf. Pantaslah mereka mendapatkan ilmu yang luar biasa. Pantaslah mereka mendapatkan ilmu yang apa? Yang luar biasa, karena adab dan akhlak mereka yang luar biasa. Dan itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ali Al-Udfuni. Muhammad ibn Ali Al-Udfuwi, afwan. Muhammad ibn Ali Al-Udfuwi. Namanya susah ini, subhanallah. Muhammad ibn Ali Al-Udfuwi. Beliau beristinbat dari ayat Al-Quran yang semakna dengan ini. Yang semakna dengan apa? Yang semakna dengan ini. Beliau mengatakan, "Idza ta'allama al-insan minal 'alim wastafada minhu al-fawaid, fahuwa lahu 'abdun." Beliau mengatakan apa? Apabila seseorang itu belajar kepada seorang guru, kemudian mendapatkan faedah dari pelajarannya. Kan biasa guru menyebutkan faedahnya ini, faedah dari hadis ini, faedah dari ayat ini kan gitu ya, faedah dari cerita ini. Didapatkan faedah itu dari gurunya, maka dia layaknya budaknya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat ke-60, "Wa idza qala Musa li fatahu" ila akhir ayat. Tatkala Nabi Musa berkata kepada budaknya. Allahu Akbar. Maksud budak di sini dalam ayat ini maksudnya apa? Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. Yang menarik adalah Allah Azza wa Jalla membahasakan Nabi Yusha' bin Nun ini nih, apa? Budaknya, subhanallah. Kenapa? Karena Nabi Yusha' bin Nun belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana hakikatnya Nabi Musa atau Nabi Yusha' bin Nun itu bukan budak dari Nabi Musa, tidak. Tapi seorang apa? Penuntut ilmu kan gitu. Seorang pelajar yang belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Allahu Akbar. Nah, ini syariat kita ya, memerintahkan untuk apa? Memenuhi hak para ulama, menghormatinya, memuliakannya. Dan bukan berarti orang yang alim juga, orang yang ulama ketika dihormati, dimuliakan, kemudian jadi ujub, jadi kiber. Nah, ini tidak. Kewajiban bagi orang yang berilmu dan lain sebagainya, ketika muridnya memuliakannya, menghormatinya, dia tawadhu'. Betul ya? Seperti dilakukan oleh siapa tadi? Zaid bin Thabit kan gitu. Kemudian dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang didatangi oleh Ibnu Abbas kan gitu, subhanallah. Mereka tawadhu tentang masalah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang tadi saya bacakan hadisnya di antaranya, kemudian dibawakan juga oleh Syekh dalam kitabnya ini, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li ulama'ina." Atau li'alimina haqqahu. Bukan dari umatku. Kalau tadi laisa minna, bukan dari golonganku. Ini bukan dari umatku, lebih parah lagi, subhanallah. Hadis ini riwayatkan Imam Musnad Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Bukan dari umatku seseorang yang tidak memuliakan orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak para ulama. Ini Ibn Hazm rahimahullah taala telah menukil ijma untuk apa? Memuliakan dan menghormati orang yang punya ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penulis membawakan di sini adab-adab yang harus senantiasa dipegang para penuntut ilmu kepada gurunya. Camkan ini baik-baik nih, kawan, luar biasa. Dan ini luar biasa, Masya Allah banyak. Tapi walaupun ini belum semua istilahnya, tapi ini sudah insya Allah mencakup kalau benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan, penulis mengatakan, Syekh mengatakan bagaimana pentingnya seseorang penuntut ilmu memuliakan gurunya. Memuliakan siapa? Gurunya. Ada hal-hal yang memang dia harus ketahui
atau hal-hal yang memang harus dia jalankan dalam kehidupannya sehari-hari dengan gurunya. Sebuah adab yang harus senantiasa dipegang seorang pelajar nih kepada gurunya masing-masing nih, Khan. Ini pondasi dalam memuliakan ulama. Apa saja itu? Yang pertama disebutkan oleh Syekh at-tawadhu'u lahu. Tawadhu' kepada guru. Bersikap apa? Tawadhu' kepada guru. Ya, bersikap tawadhu' kepada guru, subhanallah. Ini yang pertama disebutkan oleh penulis. Kemudian setelahnya apa? Wal iqbalu alaihi, memberikan perhatian kepadanya. Memberikan perhatian kepadanya, iqbalu alaihi. Ketika misal guru kita mungkin sakit dan lain sebagainya, kita berikan perhatian kepadanya. Kita jenguk mungkin, kita kasih hadiah atau mungkin kasih obat dan lain sebagainya. Kita carikan mungkin dokter, apapun itu, subhanallah, perhatian. Kemudian apa? Wa'adamul iltifatu anhu. Disebutkan juga oleh beliau tidak menunjukkan sikap acuh kepadanya. Jadi jangan acuh, udah dapatkan ilmu, insyaAllah ternyata acuh, subhanallah. Wa mura'atu adabil hadith ma'ahu. Beliau juga mengatakan memperhatikan adab berbicara tatkala bersama seorang guru. Allahu akbar, subhanallah. Adab berbicara, bayangkan ya ikhwan. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Perhatikan adab bicaramu kepada gurumu. Allahu akbar. Kemudian apa? Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghulu. Jika hendak membicarakannya, maka besarkanlah atau muliakan dia tanpa ghulu. Tanpa apa? Tanpa ghulu, tanpa berlebihan. Jika kita ingin membicarakannya, Masya Allah, orang ini orang yang luar biasa berilmu dan lain sebagainya, tapi tanpa apa? Tanpa ghulu, tanpa berlebihan. Nah, banyak orang yang ghulu kepada gurunya menyebabkan ujung-ujungnya ternyata tidak baik. Berapa banyak orang yang ta'assubil madhab contohnya. Fanatik kepada madhab luar biasa, baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain luar biasa, menjadikan kemudian murid tersebut ghulu kepada gurunya. Ini nggak boleh. Sampai ada, kalau kita baca bagaimana perkataan-perkataan orang yang ta'assubil madhab, fanatik luar biasa kepada madhab, berat itu. Luar biasa mengerikan. Ya, jadi memuliakan mereka, menghormati mereka, memberikan perhatian kepada mereka, mengetahui hak mereka, tapi tanpa apa? Ghulu. Tanpa ghulu. Ya, dengan kadar yang sesuai, jangan sampai murid juga berlebih-lebihan, dan juga jangan sampai menjatuhkan apa? Kemuliaan guru tersebut. Jangan menyanjungnya berlebihan, jangan menjatuhkannya pun. Kemudian selanjutnya kata Syekh, apa itu? Mana itu? Wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Subhanallah. Berterima kasih atas pengajarannya dan mendoakannya. Ya Allah, ya Karim. Berterima kasih atas pengajarannya dan juga apa? Mendoakannya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Itu murid sekaligus sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Aku selalu mendoakan Syafi'i dalam sholat malamku selama 30 tahun lamanya. Sholat malam 30 tahun doakan gurunya. Allah, antum bayangkan, luar biasa. Kenapa beliau menyebutkan? Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bagi umat ini bagaikan matahari bagi bumi dan bagaikan kesehatan bagi tubuh. Pantas ilmu-ilmu mereka luar biasa berkahnya, ikhwan ya. Bagaimana mereka berterima kasih, bagaimana mereka membalas budi baik gurunya. Lihat, mendoakan gurunya di tengah malam, di sepertiga malam ketika salat tahajud, 30 tahun lamanya, bayangkan. Terima kasih kepadanya, mendoakannya. Dan mau kita berterima kasih seperti apapun, guru kita yang mengajarkan kita tentang al-haq, kebenaran, mengajarkan kita tentang sunnah Nabi SAW, mengajarkan kita tentang agama, itu luar biasa. Nggak akan pernah kita bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka, ya kawan. Doakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Doakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bukan kemudian malah gurunya pula ditahdzir kan gitu.
Gurunya pula kena sama dia dari gibahnya dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Gimana Allah Azza wa Jalla akan memberikan keberkahan bagi ilmunya kalau seperti ini. Nah. Kemudian Syekh juga mengatakan apa? Wala yudhhiril istighna anhu, dan jangan menampakkan bahwa kita sudah nggak butuh lagi sama guru kita tersebut. Jangan, subhanallah. Walaupun mungkin nih ternyata suatu hari ternyata muridnya ini lebih alim daripada gurunya. Maka jangan pernah menunjukkan sikap sudah tidak butuh lagi kepada guru kita tersebut. Bayangkan. Sampai seperti itu ulama menjelaskan, insyaallah. Kemudian juga disebutkan apa? Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan jangan mengganggunya dengan ucapan dan juga perbuatan kita. Wal yatalattaf fi tanbihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah, dan bersikap lembut. Nah, penting nih, kawan. Garis bawah yang terakhir nih, kawan. Bersikap lembut ketika mengingatkan atas kesalahannya jika memang ada kekeliruan atau ketergelinciran pada guru kita tersebut. Guru kita manusia, betul ya? Guru kita manusia. Ulama manusia. Wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Ketika mereka ada salah, ya manusia mereka. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada satupun ulama yang nggak ada salahnya. Tidak ada. Pasti yang namanya ulama, sepintar apapun, sehebat apapun, ada salahnya di situ. Dan ini diantara kata para ulama apa? Hikmah tersendiri Allah Azza wa Jalla jadikan bahwa sealim-alimnya seseorang, sepintar-pintarnya seorang ulama, pasti ada tergelincirnya. Pasti ada kesalahannya. Maksudnya apa? Di antara hikmahnya tidak ada satupun perkataan yang bisa kita ambil seluruhnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nah, beliau menyebutkan secara terperinci, bayangkan. Beliau menyebutkan secara terperinci tentang apa? Walaupun tidak terperinci banget ya, tapi benar-benar dijabarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana cara mengoreksi kekeliruan guru. Ada 6 perkara yang beliau sebutkan. Allahu Akbar. Bagaimana mengoreksi kekeliruan apa? Guru. Kalau ternyata kita tahu guru kita ini salah atau tergelincir dalam satu kesalahan, subhanallah. Disebutkan oleh penulis tentang masalah ini, subhanallah. Beliau mengatakan wa mimma tunasibul isyara ilaihi huna biikhtisar wajiz ma'rifatul wajib iza azallatil alim wa huwa sittatu umur. Beliau mengatakan, dan sekarang merupakan tempat yang tepat untuk menyebutkan secara ringkas dalam apa? Mengetahui bagaimana sih cara mengoreksi kekeliruan guru. Kekeliruan apa? Guru. Ada 6 hal kata beliau. Yang pertama, at-tathabbut fi suduri zallati minhu. Tathabbut dulu nih. Maksudnya apa? Cek dulu nih. Cek dulu kebenarannya. Pastikan dulu apakah memang betul sang guru itu terjatuh dalam kekeliruan. Ini yang pertama. Tathabbut dulu tuh. Cek dan pastikan terlebih dahulu apa memang betul guru tersebut atau guru kita tersebut terjatuh dalam apa? Kesalahan atau kekeliruan. Cek benar nih. Jadi bukan cuma dengar dari orang seperti ini, wah berarti guru ana udah nggak benar tuh, udah sesat tuh. Na'udzubillah min dzalik. Cek dulu kebenarannya. Jangan main telan bulat-bulat aja, subhanallah, betul ya. Pastikan dulu benar-benar. Benar nggak guru kita memang mengatakan seperti itu atau berbuat seperti itu yang ternyata itu sebuah kekeliruan, kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, ikhwan, ketika sudah ditasabbut nih, sudah dicek, dipastikan perkara tersebut benar-benar ada dan guru kita memang terjatuh dalam kekeliruan tersebut. Nah, hendaklah apa? Beliau mengatakan apa? Fayus'aluna anha wadhifatul ulama ar-rasikhin. Hendaklah ditanyakan kepada para ulama. Hendaklah ditanyakan kepada apa? Para ulama nih yang kedua nih, ikhwan, subhanallah. Kalau memang betul-betul itu satu keliruan, maka ini jelas ranahnya ulama. Maka hendaklah ditanyakan kepada mereka nih, para ulama lain nih. Orang yang berilmu lain, guru lain, afwan, apakah yang seperti ini ternyata salah, kan gitu ya. Apakah yang seperti ini ternyata memang sudah pasti salah. Bisa jadi kemudian ternyata ada khilaf di situ, misal, kan gitu ya. Nah, ini yang kedua nih. Menanyakan kepada ulama yang lain. Tapi tanpa disebutkan bahwa guru kita itu salah. Perhatikan nih.
tanpa menyebutkan si fulan nih, ustadz ini nih, syekh ini nih, ulama ini nih salah dan sebagainya, subhanallah. Yang ketiga, asalis tarkul ittiba'ihi fiha, tidak mengikuti kesalahannya. Kalau kita memang itu tahu jelas salah, kita sudah tanya kepada ulama yang lain atau kepada guru yang lain, seorang alim yang lain, maka tidak mengikuti kesalahannya. Yang keempat, ini penting nih, apa itu? Iltimasul udhri lahu bita'wilin sa'ir. Mencarikan uzur bagi guru kita dengan takwil yang luas. Allahu Akbar. Ajib nih, ikhwan. Berikan uzur kepada guru kita tersebut. Mungkin guru kita mempunyai pemahaman seperti ini. Mungkin guru kita nggak tahu dalil ini. Mungkin dia khilaf. Mungkin dia, mungkin. Cari sampai puluhan uzur, kata para ulama. Bahkan ketika puluhan uzur itu masih sudah banyak, tapi tetap aja mengeganjel dalam hati kita, katakan kepada diri kita, mungkin guru kita punya alasan yang tidak kita ketahui. Allahu Akbar. Kasih uzur. Berikan uzur, subhanallah, kepada guru kita tersebut atau kepada ulama tersebut. Yang kelima disebutkan, badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin wala unfin wa tashhir. Kalau bisa yang kelima ini, mengerahkan usaha untuk bisa menasehatinya secara lembut, kemudian dengan sir, sembunyi-sembunyi, bukan dengan sikap yang keras, apalagi kemudian terang-terangan di hadapan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Kalau ada orang menasehatiku di depan orang lain, itu bukan menasehati namanya, tapi itu mempermalukan diriku. Tapi ada orang yang menasehati diriku secara sir, rahasia, dengan akhlakul karimah, dengan lemah lembut, itu baru sebuah nasihat yang benar. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, bayangkan. Allahu Akbar. Kalau kita bisa, coba ngomong berdua dari hati ke hati, betul ya, dengan adab, dengan akhlak. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan terbuka hati guru kita tersebut untuk menerima kebenaran dari kita atau dari siapapun, subhanallah. Yang keenam, yang terakhir apa? As-sadis, hifdhu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Jaga kehormatannya, jangan dijatuhkan, jangan dihancurkan kehormatan guru kita tuh. Jaga kehormatannya, jangan menghancurkan kedudukan beliau di tengah kaum muslimin. Padahal ternyata mungkin sudah tertanam di hati-hati kaum muslimin cinta kepada guru kita tersebut. Ada kesalahan satu dua yang manusia, subhanallah, ini deh. Manusiawi, subhanallah. Doakan guru kita tersebut, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah untuk kepada mengetahui kesalahan tersebut, sadar akan kesalahan tersebut, merubahnya dan lain sebagainya. Ini diantara yang harus peringatkan bagi para penuntut ilmu ketika memuliakan para ulama. Hal-hal yang luar biasa ternyata jarang kita perhatikan tentang masalah ini, padahal ini ternyata sesuatu yang luar biasa besarnya. Sesuatu yang luar biasa besarnya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan di antara contoh-contoh penghormatan kepada seorang guru nih, kan. Karena saya belum sebutkan semua tadi itu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan apa? Kunna julusan fil masjid idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa jalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami tersebut terdapat seekor burung. Bayangkan. Bergerak berarti, kalau bergerak terbang burungnya, betul ya? Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Allahu Akbar. Tidak ada satupun dari kami yang ternyata berbicara. Ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tentang masalah ini. Bayangkan, luar biasa, Masya Allah. Dan ketika kita di hadapan guru tersebut, maka perhatikan adab-adab kita, subhanallah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hilya Talibil Ilm menyebutkan tuh, ikhwan, secara lengkap, luar biasa, bagaimana adab ketika di depan guru kita dan lain sebagainya, bahkan cara duduknya, pakaiannya dan lain sebagainya, itu diatur, bayangkan, dalam Islam. Hebat, luar biasa, Masya Allah. Begitu juga Ibnul Jama'ah menyebutkan dalam kitabnya Tadhkiratus Sami', menuntut ilmu itu harus duduk rapi, tenang, tawadhu.
tertuju kepada gurunya, tidak membentangkan kaki ke depan, tidak bersandar, dan lain sebagainya, subhanallah. Ada berbicara macam-macam, subhanallah. Nah, ini dijelaskan tentang masalah ini luar biasa, secara lengkap oleh para ulama tentang masalah ini. Maka mudah-mudahan diri kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk menghormati guru kita, memuliakannya, mencintai mereka, sehingga kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ilmu yang berkah, Masya Allah, dari adab kita yang baik. Allah alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan Ustaz, kami sampaikan atas ilmu yang telah kami sampaikan. Semoga Allah menjaga antum, memberkahi antum dan juga umur dan keluarga antum. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ikhwati fillah, begitu banyak ilmu dan faedah-faedah yang telah kita dengarkan. Semoga semuanya bisa kita pahami dengan baik dan menjadi bermanfaat dengan kita amalkan. Kita telah mendengarkan betapa seorang ulama, guru, ustadz memiliki kedudukan yang luar biasa dalam pandangan Islam. Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, silahkan raise hand atau mungkin menuliskan melalui chat di back channel. Tafadhol. Bang Denny mungkin bisa mengangkat teman-teman yang bertanya ke stage. Bismillah. Ya, Sudah angkat nih 2 penanya dari kelas. Pertanyaan pertama dari Akhil Muhammad Ikhwan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad, bekhair Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Kaya halak, sehat, khair. Alhamdulillah. Kang Sirun, afwan Kang Sirun. Sehat Kang Sirun? Alhamdulillah. Sehat Kang, tafadhol. Masya Allah. Ustadz, ini nih Ustadz, menghadapi fenomena ikhwan-ikhwan kibar nih Ustadz. Masya Allah nih Ustadz. Ikhwan kibar ada lagi, Masya Allah. Misalnya nih Ustadz, ana nih kenal manhaj salaf dari Ustadz Sirun nih misalnya. Dengan berjalannya waktu, bismillah Allah tambahin pengetahuan ana tentang manhaj salaf dan ustadz-ustadz siapa yang bisa diambil, yang pada dasarnya pintu itu dibuka oleh Ustadz Sirun misalnya. Nah, setelah ana duduk di majelis antum, ana kenal lagi tuh ikhwan-ikhwan kibar yang udah banyak ilmunya itu. Nasehatin ana, jangan lagi antum duduk di tempatnya Ustadz Sirun tuh, katanya kan. Nanti dia begini dan begitu tuh bukan Ustadz Salafi gitu. Bagaimana Ustadz? Ana harus menasehati teman-teman ana yang terkena nasihat dengan ikhwan-ikhwan kibar yang model kayak gitu tuh Ustadz. Bahwasanya mungkin itu adalah metodenya Ustadz Sirun untuk memudahkan mengenalkan manhajus salaf kepada orang-orang yang baru hijrah gitu Ustadz. Mohon nasihat antum Ustadz. Jazakallah khair. Ini pentingnya ketika seseorang beradab sebelum menuntut ilmu syar'i. Ini pentingnya adab dipelajari terlebih dahulu sebelum dia belajar ilmu. Karena jika tidak, maka biasanya orang tersebut akan mungkin dia dapatkan ilmu, bahkan mungkin banyak ilmunya, tapi kosong dari adab dan akhlak. Kosong dari adab dan akhlak. Coba antum bayangkan. Si A mendapatkan hidayah dari Ustadz tadi, Ustadz Sirun atau Ustadz A lah, subhanallah. Mendapatkan hidayah sunnah, mengenal manhajus salaf, bayangkan. Antum katakan tadi manhajus salaf, kan gitu ya. Itu kenikmatan yang luar biasa, subhanallah. Bahkan para ulama sampai mengatakan, aku tidak mengetahui mana nikmat yang terbesar antara nikmat Islam dengan nikmat sunnah, bayangkan. Saking besarnya nikmat sunnah maksudnya. Jelas lebih besar nikmat Islam di situ, kan gitu. Tapi nikmat sunnah saking besarnya, berapa banyak orang yang muslim, tapi ternyata berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, berbuat kemaksiatan, berbuat kesesatan dan lain sebagainya.
Ketika kita mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal manhajus salaf, mengenal tariqah yang benar, jalan yang benar, bagaimana memahami agama ini dengan benar, sesuai dengan pemahaman salafus salih, sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, subhanallah. Maka kemudian dengan nikmatnya ada seseorang yang mengatakan jangan duduk di sini, jangan duduk di sini dan sebagainya. Mungkin, wallah alam, mungkin Ustadz A tadi mungkin ada kesalahan, betul ya? Mungkin, saya nggak tahu subhanallah, tapi saya jawab secara umum. Mungkin si Ustadz A tadi ada kesalahan, 1, 2, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kemudian kesalahannya tersebut mengeluarkan dirinya dari ahlus sunnah? Karena itu pertanyaan besar, ikhwan. Nggak sembarangan ketika mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah, itu bukan sesuatu yang remeh, luar biasa. Apalagi kemudian dia mengatakan ini bukan Ustadz sunnah, ini bukan Ustadz. Padahal ternyata mungkin dia mengajarkan sunnah. Padahal mungkin kemudian dia bermanhaj dengan manhaj yang hak, yang benar. Tapi mungkin salah dalam 1, 2 hal. Mungkin salah dalam ketika mungkin berdakwah, menjawab, dan lain sebagainya. Ikhwan, subhanallah. Kewajiban kita seorang penuntut ilmu ini belajar. Belajar, berilmu. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal ranah, di mana ranah tersebut kalau kita masuk fitnah semua isinya. Jangan, ikhwan. Ada nanti salafi jihadi, salafi ini, salafi ini, salafi. Apa ini subhanallahiladzim. Manhaj salaf ya satu, subhanallah, kan gitu. Orang tersebut dikatakan salafi walaupun dia tidak menisbatkan dirinya seorang salafi ketika dia menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman salafus salih. Dia dikatakan salafi, seorang muslim, kan gitu. Dan orang tersebut tidak dikatakan salafi walaupun dia menisbatkan dirinya, saya salafi ini dan lain sebagainya. Ketika memang ternyata dia tidak menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar kemudian pengakuan dan lain sebagainya. Ilmu dan amal. Sibukkan diri kita dengan itu, ikhwan. Ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal. Kecuali memang kita tahu dengan jelas. Ustaz tersebut mungkin dulunya Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata sekarang benar-benar luar biasa menyimpangnya jauh. Sudah dinasehati dan lain sebagainya, macam-macam. Kemudian tetap membangkang, membelot dan lain sebagainya. Dan jelas kesalahannya kesalahan masalah usul tentang masalah tersebut. Yang bisa mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah. Maka itu lain cerita. Dan itu pun bukan kita yang mentahdirnya. Bukan kita yang memperingatinya. Tapi orang yang berilmu pula. Kan gitu. Maka perhatikan, saya ingatkan kepada semua ikhwan. Dan kepada diri saya juga, subhanallah. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Karena dengan ilmu dan amal tersebutlah insyaAllah ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan kehidupan yang bahagia, yang hakiki dunia dan akhirat bagi diri kita semua. Dan berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan diri kita dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Allah a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Insya Allah nanti anak akan terus berguru sama Habib Jazakallah khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin sedikit meluruskan ikhwati fillah. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Bang Taufik tentang Ustadz Sirun, nah itu hanya sekedar sampel ya. Jadi beliau ini sangat mengenal anak seorang di atas sunnah ini baru mu'alaf nih. Beliau tahu kalau anak ini bukan aliran sesat nih Ustadz. Jadi saya memutuskan jangan sampai ada yang mengira anak beneran Ustadz nih, Masya Allah. Selanjutnya kita beralih ke penanya kedua. Di belakang Bang Taufik ada Rakan Abian. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bang Denny, Bang Rama, Bang Zul, dan juga Ustadz Bazir Hafizahullah. Ahlan juga Bang Sirun. Bang Sirun apa Ustadz Sirun ini, Masya Allah? Ada bingung nih, ini panggilnya apa? Bang Sirun itu Ustadz tuh. Masya Allah. Masya Allah. Beliau kalau azan, beliau kalau jadi imam suaranya bagus banget, Ustadz.
Insya Masya Allah, Allah. Masya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Afwan, Barakallahu afwan, fikum, Masya Allah. afwan, Bang Zul, afwan. Aduh, salah nih ngomong nih. Astagfirullah. Izin bertanya, Ustadz, menambahkan pertanyaan dari Taufik barusan. Saya pernah mendapatkan beberapa kasus demikian, Ustadz, bahwa bahwa Ustadz A tidak boleh diambil ilmunya, Ustadz B tidak boleh diambil ilmunya, Ustadz C nggak boleh diambil ilmunya. Bahkan saya sampai bertanya kepada asatizah lainnya gitu terkait dengan isu tersebut, Ustadz. Nah, kalau misalkan Ustadz tersebut misalkan sudah dilabeli jangan diambil ilmunya dan kita sudah nanya ke Ustadz tersebut, dan juga ada misalkan ada sign, misalkan ada tanda misalkan tolong ditahan dulu ya gitu. Nah, bagaimana sampai kapan? Maksudnya bukan sampai kapan, dalam arti bagaimanakah bisa dibilang oh Ustadz ini boleh diambil ilmunya kembali gitu. Nah, itu bagaimana bagaimana Ustadz? Syukran jazakallahu khairan katsiran barakallahu fikum. Wafika barakallahu wa iyyakum, Masya Allah. Naam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa menilai tukang jahit ini luar biasa bagusnya dan lain sebagainya tidak lain tidak bukan adalah tukang jahit pula, betul ya? Yang bisa mengetahui bagaimana desain ini indah, bagus dan lain sebagainya dan memang yang mengerjakan ini ternyata profesional adalah desain juga kan gitu. Ahli desain juga. Maka yang bisa mengenal dan mengetahui bahwa seseorang tersebut memang mempunyai ilmu yang mumpuni, kemudian ilmu tersebut memang ilmu yang hak, ilmu yang benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, adalah tidak lain tidak bukan adalah seorang yang berilmu pula. Maka ini pentingnya ketika kita mengetahui dari apa? Ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Kalau itu sekarang berarti para ustadz yang memang kita bisa ketahui. Tapi perhatikan baik-baik nih. Jangan sampai kemudian ketika mungkin ada satu permasalahan si A dengan si B, kemudian itu ternyata dimasukkan ke dalam ranah dakwah. Mungkin itu masalah pribadi dan lain sebagainya, kemudian dimasukkan ke ranah dakwah. Yang seperti ini kan tidak bisa. Makanya para ulama sampai mengatakan kalamul aqran la yu'tabar. Perkataan atau perselisihan ulama yang sezaman itu tuh, ahli ilmu yang sezaman, ketika mereka berselisih itu nggak bisa diambil kata para ulama. Kenapa? Karena banyak di dalamnya itu ternyata karena hasad atau bisikan syaitan yang lain dan lain sebagainya. Maka ini pentingnya ketika seseorang berguru bukan hanya dengan 1-2 guru. Nah, pentingnya seorang bukan hanya berguru pada 1-2 guru. Para ulama dulu berguru luar biasa, ratusan guru bahkan ribuan guru luar biasa sehingga mereka terbuka wawasan mereka tahu, faham dan lain sebagainya. Mana al-haq? Karena al-haq itu, kebenaran itu bukan dinilai dari person, dari orang, dari manusia, tapi al-haq itu dinilai dari apa? Dari kebenaran yang disampaikan. Apakah al-haq sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salah atau tidak? Nah, balik lagi tadi tuh. Ketika memang misal ada satu ustadz mengatakan ustadz ini setahu saya ilmunya belum mumpuni dan lain sebagainya. Ditakutkan yang seperti ini kemudian nanti akan memberikan tidak baik nanti kepada ranah dakwah dan lain sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Ternyata semuanya ijma' nih mengatakan sama seperti itu mungkin. Ustadz ini mengatakan juga sama, ini sama dan lain sebagainya. Ini lain cerita kalau seperti ini, betul ya? Tapi misal ustadz ini mengatakan A, yang ini mengatakan B, yang ini ternyata A, yang ini B. Masih ada khilaf di situ, betul ya? Bisa jadi kemudian tadi saya katakan mungkin ada apa? Ada perselisihan pribadi dan lain sebagainya. Dan di sini wallah alam bishawab. Ini pentingnya kita bagi seorang penuntut ilmu benar-benar mengetahui dengan tegas, dengan jelas tentang mana orang-orang yang memang bisa kita thiqahkan dari ilmunya, kapabilitas ilmunya sehingga kita bisa mengambil percaya kepada mereka dan mana yang tidak. Jadi kita thiqahkan diri kita, percaya kepada banyak dari ustaz tersebut yang kita bisa tanya 1, 2, 3 dan selanjutnya agar memang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi diri kita. Tapi kalau memang misal si ustaz memang manhajnya jelas salah aslinya, kita tahu dengan jelas dan lain sebagainya, kecuali ada memang pemahaman-pemahaman yang tidak benar.
tercampur dengan pemahaman Khawarij misalnya, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Murji'ah dan lain sebagainya. Ini lain cerita. Tapi kalau ternyata mungkin karena satu dua hal yang dan lain sebagainya, maka yang seperti ini jangan. Yang seperti ini hati-hati, subhanallah. Dan saya wasiatkan kepada diri saya, nasihatkan diri saya dan antum semua yang saya katakan tadi, ikhwan. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Yang ilmu dan amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau sesuai dengan pemahaman para salafus saleh terdahulu. Allah a'lam bishawab. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah terjawab Ustaz. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Selanjutnya apakah ada pertanyaan yang resen, teman-teman yang resen lagi? Itu Atau tadi mungkin dari ada Ahrama lagi? dari Ahrama ada pertanyaan tertulis Bang Sirun. Oke, saya coba baca ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua selalu dilindungi Allah, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu sunnah. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, tapi sepertinya ini sedikit keluar dari konteks ya, dari tema kita pada malam hari ini. Apakah benar penyakit ain bisa berasal dari keturunan seseorang yang pernah mengamalkan ilmu perdukunan? Dan apakah sholawat Jibril ada tuntunannya di dalam syariat Islam? Apakah boleh diamalkan? Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Barakallahu fikum. Apakah benar tadi apa? Ain? Ain bisa berasal dari keturunan seseorang yang pernah mengamalkan ilmu perdukunan, Ustaz. Jadi mungkin orang tuanya atau kakeknya pernah mengamalkan ilmu perdukunan. Nah, Allah alam bishawab, setahu saya dari ilmu yang saya pelajari dari pembacaan para ulama dan lain sebagainya, yang namanya ain itu bukan dari situ. Tapi ain itu antara dua bisa dikatakan. Yang pertama karena hasad, hati yang dipenuhi dengan hasad, kemudian keluar dari mata tersebut tuh. Jadi al-ain, innal aina haq, kata Nabi SAW. Sesungguhnya ain itu adalah hak. Dari hasad. Ya, hati-hati. Ketika hati tersebut dipenuhi dengan hasad, ini luar biasa berbahayanya. Kemudian yang kedua, bisa jadi tidak hasad orang tersebut, hatinya bagus, nggak hasad, nggak dipenuhi dengan hasad, tapi takjub. Nah, contohnya dari hadis dari sahabat Sahal bin Hunayf tuh, betul ya? Sahabat dari Sahal bin Hunayf. Nah, kemudian ketika melihat badan dari sahabat tersebut mengatakan, aku tidak pernah melihat badan seindah ini, sebagus ini. Detik itu kemudian langsung lumpuh. Kita tahu bersama para sahabat, luar biasa hati mereka bersihnya dari berbagai macam penyakit hati. Tapi pada saat itu Sahal bin Hunayf kaget, takjub dengan apa? Dengan badan sahabat lainnya tersebut, yang menjadikan diri kemudian memuji sahabat tersebut tanpa kemudian mendoakan keberkahan, tanpa kemudian memuji Allah tabaraka wa taala, mendoakan keberkahan, Allahumma barik alaih, Allahumma barik lahu, barakallahu fiik. Atau sebagian ulama juga membolehkan masya Allah la quwata illa billah, masya Allah tabarakallah dan lain sebagainya. Jadi setahu saya, wallah alam bishawab, dari ilmu sedikit yang saya ketahui, yang namanya ain biasa dari dua hal ini, dari hasad atau dari takjub. Wallah alam bishawab. Kemudian yang kedua tentang masalah salawat Jibril dan lain sebagainya. Salawat yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya hanya satu, namanya salawat Ibrahimiyah. Dengan 8 bentuk lafaz yang berbeda. Tapi 8 bentuk lafaz itu semuanya salawat Ibrahimiyah. Hanya itu, tidak ada yang lain. Yang lain salawat Fatih, salawat Situdura, salawat Nariyah, salawat Jibril, salawat ini dan itu semua buatan manusia. Maka cukupkanlah diri kita dari apa yang datang dari Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Selanjutnya ada penanya berikutnya, Saudara Vano sekian persen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad, Ustadz Sirun. Semoga Allah selalu memberikan hidayah agama ini, Islam dan Sunnah kepada Ustadz Sirun dan Ustadz Ahmad dan teman-teman sekalian. Ustadz izin bertanya, jika kita misalnya banyak bertanya kepada salah satu Ustadz gitu ya, misalnya bingung dikit nanya, itu apakah termasuk yang tidak beradab Ustadz? Mungkin itu aja Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlu dzikr, itu ahlul ilm, orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka insyaallah taala dibolehkan ketika seseorang tidak tahu dan dia bertanya kepada seorang ustadz. Mungkin baru belajar dan lain sebagainya. Tapi di sini ada adab-adab ketika bertanya. Nanti di bab ini kita akan sebutkan, kita akan bahas khusus tentang masalah adab dalam bertanya kepada orang yang berilmu, apa adabnya saja dan lain sebagainya. Agar kita tahu ketika kita bertanya apa saja adab-adab yang harus kita kerjakan atau kita jalani agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beradab kepada guru kita. Tapi secara umum insyaallah taala jelas dibolehkan. Karena obat dari al-jahil, obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Ustaz, terkait dengan memuliakan ulama atau memuliakan ustadz, termasuk dalam budaya yang mungkin ada di Indonesia, seperti kita biasa mencium tangan, kemudian merapikan sendal atau memposisikan sendal ustadz kita pada tempat yang baik, yang lebih baik gitu. Kemudian di lain pihak ada juga larangan terkait gulu terhadap ustadz ataupun ulama. Nah, bagaimana mengkompromikan ini, Ustadz? Nah, para ulama tadi menyebutkan, di antara juga penulis dari kitab ini menyebutkan tentang hal tersebut. Kita wajib memuliakan, menghormati para ulama, guru-guru kita dan lain sebagainya tanpa berlebihan dan juga tidak kurang. Kan gitu ya. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menguranginya. Nah, ini penting tentang masalah tersebut. Tentang masalah tadi mencium tangan dan lain sebagainya, hukum asalnya sebenarnya dibolehkan oleh para ulama tentang masalah ini dari pendapat lebih rajih. Ulama khilaf tentang masalah seperti ini. Tapi Allah alam bishawab, pendapat lebih rajih dibolehkan ketika seorang mencium tangan gurunya, orang tuanya dan lain sebagainya, bi ghairil inhina disebutkan oleh para ulama. Tapi tanpa menundukkan atau tanpa merundukkan kepalanya. Nah, kalau nunduk sedikit ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau sampai menundukkan kepalanya luar biasa, bahkan kemudian sampai menundukkan atau seperti seorang ruku seperti ini nggak boleh, jelas subhanallah, berlebih-lebihan kalau seperti ini. Kemudian tadi merapikan sendal ustadz atau kemudian mengambil sendal ustadz kemudian menaruhnya dan sebagainya. Hukum masalahnya sebenarnya boleh saja seperti ini. Tapi yang saya katakan tadi dua hal deh, kawan. Adab dari seorang murid kepada guru dan adab seorang guru kepada murid. Ini dua hal, perhatikan nih. Adab seorang murid kepada guru, dia wajib memuliakan, menghormati gurunya tersebut, dan adab guru kepada muridnya adalah tawadhu'. Nah, tawadhu'. Bukan ketika muridnya seperti ini, malah kemudian aji mumpung nih, kan gitu ya, tahu aji mumpung. Kemudian malah sengaja di ini, ini nggak boleh yang seperti ini jelas. Yang harus dia ketahui tidak lain tidak bukan tadi, sebaliknya harusnya. Ketika muridnya memuliakan dirinya dan lain sebagainya, maka dia tawadhu'. Para ulama banyak dari mereka yang berdoa kepada Allah ketika murid-muridnya memuliakannya, mencintainya luar biasa. Mereka berdoa, Pak, ya Allah, jangan jadikan diriku mulia di mata mereka tapi hina dalam pandanganmu ya Allah. Allahu Akbar, lihat luar biasa, Masya Allah. Bagaimana hebatnya luar biasa ulama ya. Mereka bisa menekan jiwa mereka untuk apa? Jauh dari sifat ujub, takabbur, sombong dan lain sebagainya. Karena hal itu jelas akan memudaratkan dirinya dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pentingnya tentang masalah tadi mengetahui apa saja hal-hal yang bisa berlebihan, bisa tidak di situ. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mohon izin, ini insya Allah pertanyaan terakhir, ada pertanyaan dari chat. Nah, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz, izin berkah sama ada penuntut ilmu terhadap ulama yang mengajarkan ilmunya tanpa berharap imbalan dunia dengan guru-guru yang merupakan profesi yang mana mereka mendapatkan upah atas pekerjaan mereka tersebut dan kita sebagai murid pun membayar atas jasa mereka tersebut. Gitu, demikian Ustaz. Apakah sama maksud pertanyaannya? Ya, apakah sama adab penuntut ilmu terhadap ulama dengan adab terhadap guru-guru yang dijadikan sebagai profesi? Nah,
Barakallahu fikum. Kalau kita bahas tentang masalah apakah kemudian seorang guru boleh mendapatkan upah dari ini itu dibahas oleh para ulama panjang lebar tentang masalah tersebut. Ala kulli hal, khulasahnya intinya kesimpulan dari yang disebutkan oleh para ulama, selama kemudian mereka tidak membuat tarif sesuatu, kemudian tidak menjadikan itu sebagai tujuan utama, kemudian hatinya tidak condong kepada dunia tersebut tentang masalah bayaran dan sebagainya. Kalau Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan, alhamdulillah. Kalau ternyata Allah tidak berikan, nggak ada masalah. Dia menyampaikan ilmu kepada manusia. Maka yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama. Tapi memang subhanallah, ketika seorang da'i mempunyai satu penghasilan, yang penghasilan tersebut memang bukan dari karena dakwah, dan itu memang lebih aziz, kata para ulama. Itu lebih apa? Lebih aziz, lebih menjaga kehormatan dirinya, lebih menjaga haibahnya dan lain sebagainya. Itu kenikmatan luar biasa besarnya. Tapi kemudian apakah sama? Maka jawabannya jelas sama, ikhwan. Jawabannya jelas sama. Kalau kita mau kemudian katakan, Ustadz yang menerima bayaran tersebut nggak ikhlas, dari mana kita bisa mengetahui orang itu ikhlas atau tidak? Apakah kita buka dadanya? Apakah kita buka hatinya dan lain sebagainya? Berapa banyak seorang ustadz, seorang guru, seorang syekh, seorang ulama yang mengajarkan dan pada hakikatnya dia nggak mau menerima, subhanallah. Tapi kemudian muridnya memaksa dan lain sebagainya, ataupun apa dan lain sebagainya. Ini nggak sembarangan tentang masalah tersebut. Jadi jangan kemudian menjas langsung ketika seorang guru tersebut, seorang ustadz, seorang ulama, seorang syekh, ketika mengajar kemudian menerima upah, bayaran apapun dan lain sebagainya, yang namanya itu, maka berarti dia nggak ikhlas dan lain sebagainya. Nggak bisa kita kemudian langsung menjas seperti itu. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Maka jelas insyaAllah ta'ala adabnya sama. Selama dia mengajarkan al-haq, kebenaran kepada kita, kebaikan kepada kita, Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, maka wajib kita beradab dengan adab yang baik, memuliakannya, menghormatinya, dengan memberikan haknya tanpa berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Naam, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di atas muka bumi ini pasti ingin mendapatkan keberkahan. Pasti ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Dan banyak cara mendapatkan keberkahan, kesuksesan, kebahagiaan tersebut yang hakiki jelas. Di antaranya ternyata memuliakan orang yang lebih tua di antara kita, menghormati, memuliakan juga orang yang lebih muda di antara kita, dan di antaranya Rasulullah SAW juga mengatakan mengetahui hak-hak orang yang berilmu. Memuliakan orang-orang yang berilmu, guru-guru kita, subhanallah. Dan itu kenikmatan besar, ikhwan. Kenikmatan besar luar biasa. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita guru-guru yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, Allahu Akbar, kenikmatan besar, ikhwan. Berapa juta orang di luar sana Allah nggak berikan kenikmatan ini, ikhwan. Maka jaga kenikmatan ini benar-benar dengan terus menuntut ilmu, dengan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, mendakwahkannya minimal kepada anak dan istri kita, keluarga kita, dan bersabar menjalani itu semua. Dengan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kehidupan yang kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat bagi diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.